Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, di sore hari yang cerah ini, kita jumpa lagi nih tentunya di mata kuliah Psikoneuroimunologi. Nah, perkenalkan ya, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin memaparkan sedikit, yakni materi mengenai psikoneuroimunologi dalam konsep religiusitas dan multikultural. Wah, tentunya ini menarik banget kan ya, pastinya. Nah, berikut pemaparan dari kelompok kita, check it out. Perspektif sejarah. Keyakinan dan praktik agama dalam sejarahnya tercatat telah dikaitkan dengan praktik kesehatan dan penyembuhan. Semua peradaban manusia awal, yaitu Mesopotamia, Mesir, India, Cina, Yunani, dan Romawi, penyakit fisik ditangani dengan istilah agama atau spiritual. Metode pengobatan supernatural seringkali melibatkan penyembuhan ritual, doa, mantra, atau ziarah agama. Sampai saat ini, bagaimanapun tidak dianggap bahwa agama mungkin berdampak kesehatan fisik melalui mekanisme alam, yaitu melalui jalur sosial, psikologis, dan perilaku. Relatif sedikit perhatian yang diberikan pada efek keyakinan dan praktik agama pada kesehatan mental atau dukungan sosial sampai paruh kedua abad ke-20. Namun, penelitian di bidang ini telah terakumulasi dengan cepat dan terdapat 850 penelitian yang meneliti hubungan antara keyakinan atau praktik agama dan kesehatan mental atau fungsi sosial. Selanjutnya mengenai agama dan mengatasi stres. Stres biasa terjadi dalam masyarakat modern dan datang dalam berbagai bentuk. Stres bisa muncul dari konflik antar pribadi, harapan yang tidak terpenuhi, kekecewaan, tekanan pekerjaan dan keuangan, kehilangan orang yang dicintai atau hubungan yang rusak, kehilangan impian, kehilangan kesehatan, dan lain-lain. Dalam stres psikososial dapat mempengaruhi sejumlah proses biologis dalam tubuh yang bertanggung jawab pada homeostasis keseimbangan fisiologis halus yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Kemudian mengenai peran agama dalam mengatasi stres. Dalam prinsip, orang yang beragama ada intelijensi atau pikiran kreatif di alam semesta yang lebih besar dari manusia. Bahkan dialah yang menciptakan manusia. Pemaknaan terhadap kejadian atau stresor dapat mempengaruhi keadaan jiwa seseorang. Untuk memahami hal tersebut, kita gunakan coping mekanisme atau suatu mekanisme untuk mengatasi perubahan yang dihadapi atau beban yang diterima. Apabila coping mekanisme ini berhasil, maka stresor akan berubah menjadi eustress, yang artinya stresor tersebut akan menjadi stimulus bagi individu untuk berprestasi. Sebaliknya, apabila mekanisme coping tidak berhasil, maka stresor akan menjadi distress, yang artinya stresor itu akan memicu datangnya gangguan baik fisik maupun psikis. Coping memiliki kedudukan yang amat pokok dalam ketahanan tubuh dan daya penolakan tubuh terhadap gangguan maupun serangan suatu penyakit, baik fisik maupun psikis. Dan coping ini tidak hanya terbatas pada sakit yang ringan saja, tetapi justru lebih efektif pada sakit yang berat. Keimanan merupakan cara yang paling efektif untuk membuat pasien menyadari konteks yang lebih luas dari penyakitnya. Dalam hal ini, agama telah menawarkan berbagai konsep tentang penyakit. Konsep tersebut antara lain bahwa sakit itu sebagai penghapus dosa, sakit sebagai ujian keimanan, dan bagi yang sabar akan diangkat derajatnya di sisinya. Secara garis besar, Islam memandang sakit sebagai wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini tidak menafikan atau mengabaikan upaya pengobatan. Setelah seseorang berhasil memperluas konteks penyakit di alam kesadarannya, maka mekanisme coping akan berhasil mengubah stresor menjadi eustress, bukan distress. Sinyal indera dari mata atau telinga telah berjalan terlebih dahulu di otak menuju talamus,
kemudian menuju sinaps tunggal, dan menuju ke amigdala. Sinyal kedua dari talamus disalurkan ke neurokorteks otak yang berpikir. Percobaan ini memungkinkan amigdala dapat memberi respon sebelum neurokorteks merespon dan merubah informasi melalui beberapa lapisan jaringan otak. Inilah yang menyebabkan individu terkadang lebih menonjol emosionalnya daripada rasionalnya. Orang yang lebih menonjol emosionalnya, sinyalnya dari indera menuju ke otak dan ke talamus. Sementara orang yang berpikir dahulu sebelum respon emosinya muncul, maka perjalanan sinyalnya adalah dari indera ke otak, ke talamus, dan ke neurokorteks. Di neurokortekslah sinyal tadi disusun dan dipilah-pilah menurut maknanya, serta diubah menjadi sebuah bahasa yang dapat dipahami oleh otak. Beberapa reaksi emosional dan ingatan dapat menyebabkan individu bertindak tanpa betul-betul menyadari mengapa dia melakukannya. Hal ini dikarenakan adanya jalan tol yang menuju amigdala yang sama sekali tidak melewati neurokorteks. Selanjutnya pada hipokampus. Hipokampus adalah tempat penyimpanan berbagai pesan yang diterima dari proses belajar, termasuk pesan keagamaan, seperti harus sabar ketika tertimpa musibah, semua kehendak Allah adalah yang terbaik, dan segala kejadian pasti kehendak Allah. Disinilah peran hipokampus menjadi sangat penting, karena memberikan makna dan rangsangan yang terjadi pada seseorang individu dengan makna yang positif. Bila hipokampus tidak pernah menyimpan pesan agama, maka yang terjadi akan sebaliknya. Jadi, apabila individu yang sakit pernah menerima pesan-pesan agama, maka di hipokampus tersimpan pesan-pesan agama. Sehingga perasaan sakit itu oleh hipokampus akan diberi makna positif. Selanjutnya yaitu agama, kesejahteraan, dan kesehatan mental. Yang pertama, agama, optimisme, dan harapan. Optimisme adalah kemampuan secara psikologis menjauhkan diri dari hasil negatif. Harapan adalah kemampuan untuk menetapkan tujuan, menemukan jalan menuju tujuan tersebut, dan memotivasi diri sendiri untuk menggunakan jalur tujuannya. Keyakinan agama seringkali memberikan pandangan dunia yang optimis dan penuh harapan, memasukkan peristiwa kehidupan yang sulit dan traumatis dengan tujuan yang berarti. Fakta penelitian menunjukkan bahwa keyakinan dan praktik agama berkontribusi pada emosi positif seperti kesejahteraan, kepuasan hidup, kebahagiaan, dan adanya dukungan hubungan antara keterlibatan religius dan emosi positif. Para peneliti menyebutkan bahwa optimisme yang lebih besar pada isi himne dan liturgi fundamentalis cenderung berfokus pada kegembiraan, kemenangan atas kesulitan, dan keselamatan. Jika keterlibatan agama menumbuhkan harapan dan pandangan dunia yang optimis dan bermakna, maka orang mungkin juga mengharapkan hubungan balik dengan gejala depresi atau kecemasan. Dengan ini bisa mencerminkan pencegahan atau penyelesaian masalah emosional yang lebih cepat. Banyak penelitian yang membuktikan hal ini. Pada pemeriksaan 850 lansia pria sakit medis, Koenig, Cohen, Blazer, dan kawan-kawan menemukan bahwa depresi yang lebih rendah yang dialami mereka yaitu dengan orang yang mengandalkan kepercayaan dan praktik agama untuk penyakit stres mereka. Selanjutnya yaitu agama dan dukungan sosial. Dukungan sosial akan lebih tinggi pengaruhnya dengan orang-orang yang melibatkan keagamaan secara konsisten daripada tidak terlibat dalam keagamaan. Seperti contoh, orang-orang yang menghadiri kebaktian keagamaan dan mereka yang terlibat dalam praktek keagamaan pribadi seperti doa bersama dan lain-lain. Pada beberapa penelitian, seperti pada penelitian Ortig dan kawan-kawan, mensurvei dengan sampel acak dari 4.522 orang di komunitas perkotaan, perdesaan, dan pedesaan terpencil di utara Alabama. Dalam sampel ini banyak melayani orang cacat fisik, orang tua, wanita, dan orang Afrika dengan orang Amerika. Penelitian menemukan bahwa kontak interpersonal informal adalah prediktor terkuat dari kepuasan hidup. Kontak interpersonal yang dihasilkan dari penelitian ini
bahwa jika mereka berada di gereja sebagai lokus pada persahabatan mereka, mereka memiliki kontak besar pada sosial mereka, sehingga mereka mengabaikan ras yang dimiliki mereka dan berfokus pada kegiatan keagamaan dan menjalin erat persahabatan. Kesimpulannya, adanya hubungan antara agama, kesehatan mental, dan dukungan sosial memberikan jalur penting bahwa agama dapat mempengaruhi kesehatan fisik yang dihasilkan dari faktor pikiran pada manusia. Mekanisme biologis yang menjelaskan dampak kesehatan agama, data yang terkumpul dengan cepat tentang hubungan erat antara fungsi psikososial dan neuroendokrin, imun, dan kardiovaskular. Proses menyediakan mekanisme lain yang memungkinkan agama dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Stres psikologis, depresi, dan isolasi sosial semuanya telah terbukti mempengaruhi fungsi kekebalan dan status kardiovaskular. Lebih lanjut, perilaku kesehatan yang negatif seperti penggunaan alkohol berlebihan, merokok, dan penyakit menular seksual termasuk AIDS memiliki pengaruh negatif pada fungsi kekebalan, tekanan darah, dan hati. Sebuah literatur ilmiah yang sangat besar mendokumentasikan hubungan antara keterlibatan beragama dan yang lebih besar dukungan sosial. Stres dan kecemasan yang lebih rendah, lebih sedikit depresi, dan lebih jarang perilaku kesehatan negatif, seperti penyalahgunaan zat dan merokok. Jadi, masuk akal bahwa keyakinan dan perilaku agama juga mungkin berdampak pada fungsi neuroendokrin, kekebalan, dan kardiovaskular. Keterlibatan keagamaan dapat mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh. Dengan memberikan pandangan dunia yang lebih positif dan optimis, agama dapat memperbaiki cara mengatasi stres yang akut atau kronis. Dengan demikian, mengurangi dampak stres atas sistem kekebalan. Hal ini mungkin berlaku bagi orang dewasa yang lebih muda maupun yang lebih tua pada masa penyakit akut atau kronis, atau selama proses kematian. Keterlibatan agama juga dapat dijadikan sarana untuk mengatasi stres, ketimbang mengandalkan perilaku kesehatan yang negatif seperti merokok, penggunaan alkohol, atau penggunaan narkoba, yang sebagaimana dinyatakan berdampak negatif terhadap fungsi kekebalan tubuh. Mengurangi kemungkinan depresi mungkin merupakan cara lain agar keterkaitan agama dapat tetap berfungsi secara optimal, kekebalan tubuh. Akhirnya, jika melibatkan agama meningkatkan dukungan sosial dan mengurangi keterasan. Dan selanjutnya yakni mengenai psikoneuroimunologi dalam konsep multikultural. Di sini dapat diketahui menurut Triandis 1994 mencatat sekurang-kurangnya ada 3 ciri dari definisi budaya, yakni yang pertama, budaya terbentuk melalui interaksi yang berkesinambungan yang saling mempengaruhi dan terus-menerus berubah. Lalu yang kedua, sesuatu yang ada pada seluruh kelompok budaya bersangkutan dan dialihkan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Nah, yang ketiga, sari generasi ke generasi. Dari keterangan sebelumnya, sekiranya cukup terang pada kita bahwasanya sebuah konsep budaya mestilah berarti aktivitas. Setiap budaya terus-menerus berubah, bahkan meskipun itu adalah sebuah tradisi. Secara sederhana, Triandis 1994 membuat kerangka sederhana bagaimana hubungan antara budaya dan perilaku sosial, yakni ekologi, budaya, sosialisasi, kepribadian, perilaku. Sementara itu, Beryl, Segal, Dasen, dan Portinga 1999 mengembangkan sebuah kerangka untuk memahami bagaimana sebuah perilaku dan keadaan psikologis terbentuk dalam keadaan yang berbeda-beda antar budaya. Kondisi ekologi yang terdiri dari lingkungan fisik, kondisi geografis, iklim, serta flora dan fauna bersama-sama dengan kondisi lingkungan sosial
Politik dan adaptasi biologis dan adaptasi kultural merupakan dasar bagi terbentuknya perilaku dan karakter psikologis. Nah, ketiga hal tersebut kemudian akan melahirkan pengaruh ekologi, genetika, transmisi budaya, dan pembelajaran budaya yang bersama-sama akan melahirkan suatu perilaku dan karakter psikologis tertentu. Oke, selanjutnya contoh fenomena budaya dengan psikologis pada kehidupan sehari-hari adalah komunikasi antar anggota keluarga, pergaulan teman, cara kita memahami sifat dan karakteristik seseorang atau dalam kehidupan masyarakat. Interaksi yang dilakukan haruslah memahami norma-norma masyarakat sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Contoh lainnya adalah cara bersikap sehingga kita dapat memiliki penempatan diri pada situasi yang dihadapi. Dalam menerapkan ilmu ini, faktor pendukung yang kita butuhkan adalah agama, di mana agama sudah pasti mengajarkan kita untuk saling menjaga hubungan antar manusia dan Tuhan. Sejauh apapun ilmu budaya dapat mempengaruhi perilaku kita di dalam masyarakat. Jika kita memiliki dasar budaya kuat, maka akan senantiasa membawa diri dalam masyarakat. Dari situlah faktor budaya dapat mempengaruhi pada efek psikologis dan sekaligus pada sistem neurologi manusia. Kita dapat mengambil contoh dari penelitian mengenai stres. Dapat kita ketahui, stres dalam penelitian ini merupakan kondisi yang disebabkan ketika seseorang mengalami tekanan baik dari dalam maupun luar individu, karena banyaknya perubahan atau perbedaan pada lingkungan yang ada. Apa saja faktor sosial budaya yang menyebabkan stres? Di antaranya adalah stres akulturasi dan stres sosial ekonomi. Masih ada yang kebingungan kan tentang stres akulturasi? Nah, stres akulturasi ini adalah perubahan kebudayaan akibat dari kontak langsung dan terus-menerus antar dua kelompok budaya yang berbeda. Stres akulturasi terjadi akibat negatif dari akulturasi, sedangkan status sosial ekonomi seperti kemiskinan menyebabkan stres yang luar biasa pada anak-anak dan keluarganya. Kondisi-kondisi kehidupan yang kronis seperti perubahan yang buruk, kawasan perumahan yang berbahaya, tanggung jawab yang berat, dan masalah ekonomi adalah penyebab stres utama di dalam kehidupan orang-orang miskin. Menurut penelitian dari Rahman yang diterbitkan pada tahun 2009, aspek-aspek stres dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu gejala fisik adalah gejala stres yang berkaitan dengan kondisi dan fungsi tubuh dari seseorang, seperti sakit kepala, sulit tidur, banyak melakukan kekeliruan dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu gejala emosional, adalah gejala stres yang berkaitan dengan keadaan psikis atau mental, misalnya gelisah atau cemas, sedih, merasa jiwa dan hati berubah-ubah, gugup dan mudah tersinggung. Yang ketiga yaitu gejala intelektual. Stres juga berdampak pada kerja intelek. Gejala ini berkaitan dengan pola pikir seseorang, misalnya susah berkonsentrasi atau memusatkan pikiran, sulit untuk membuat keputusan, mudah lupa, pikiran kacau dan daya ingat menurun. Yang terakhir yaitu gejala intrapersonal, adalah gejala stres yang mempengaruhi hubungan subjek dengan orang lain, di dalam maupun di luar rumah. Misalnya, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, mudah menyalahkan orang lain, atau menyerang orang dengan kata-kata. Dari beberapa pendapat para ahli, di antaranya tentang aspek-aspek stres dalam menyusun skripsi, maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek stres mahasiswa dalam menyusun skripsi mencakup gejala fisik, emosional, intelektual, dan gejala intrapersonal. Nah, bagaimana? Apakah masih ada yang kebingungan dengan materi kita kali ini? Sekian presentasi dari kami, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.